Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma rabbini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, maghfirah, ilmu dan hidayah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, pertolongan beliaulah yang kita nanti-nantikan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati ima para orang tuanta na hadir di Borngin Nerion. Songani juana sama-sama kita hormati yaitu sahibul bait beserta dengan keluarga. Umumna hadirin jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man shalla alayya khamsina marratan, siapa orang yang bersolawat kepadaku sebanyak 50 kali sehari semalam, safahadhu yaumal qiyamah, maka orang itu akan bersalaman denganku pada hari kiamat. Jadi palapor wanta bisa marsi jalangan dutna binta, bisa marsi soloman dutna binta, wabil khusus pada hari kiamat nantinya, maka jangan pernah tinggalkan membaca solawat sebanyak 50 kali sehari semalam. Solawat nai ahasajo bebas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak apapun bentuk solawatnya, paling otik kita bersolawat 50 kali. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Saifut Talabah halaman 9. Di dalam kitab ini permasalahan yang ketiga adalah kunutun, membaca doa kunut. Adapun hukum membaca kunut pada sembahyang subuh sesudah bangkit dari rukuk pada rakaat yang kedua, sunnah dengan dalil hadis yang sahih daripada Anas radhiyallahu anhu, fa amma fis subuhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Artinya, maka adapun pada sembahyang subuh, maka senantiasa ia Rasulullah membaca doa kunut hingga menceraikan ia akan dunia. Meriwayatkan akan dia oleh Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni. Jadi dalil yang pertama ini mengenai tentang kunut di waktu salat subuh pada rakaat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya sampai wafat. Jadi nadege sandondi dibaca kunut di sembahyang subuh. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Menunggu kadang-kadang ben sujung ada daya sembahyang subuh ngana apili ya be. Bahal ditambah musai hukumna sunnah, ahna sunnah dontong ning ya. Badi Rasulina kun pe apil akhirna mago doa kunuti. Padahal Rasulullah hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah menceraikan dunia, artinya sampai Rasulullah itu wafat, beliau senantiasa membaca kunut di waktu salat subuh pada rakaat yang kedua. Itulah dalil pertama bahwa sunnah membaca doa kunut. Dan dalil yang kedua, riwayat Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbason golarna Abdullah bin Abbas. Jadi paladong di dalam hadisi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abdillah, berarti awalna Abdullah mai. Abdullah anak ni Abbas, Ibnu Mas'ud Abdullah anak ni Mas'ud. Dibuang Abdullah nai, dilangsungkan dengan kalimat Ibnu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Indah radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, si Abdullah dohot si Abbas. Abdullah bin Abbason anak ni paman ni nabinta namar golar Abbas. Pernah Abdullah bin Abbas didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah senang melihat Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah, Rasul jolo ning nabinta. Kemudian setelah dipanggil Abdullah bin Abbas dengan tangan kanannya Nabi kita Muhammad yang mulia, makana tangan kananun sering usampeon adong magnet naon 18 asma ni Allah di tangan kananun. Wahai Abdullah bin Abbas, Rasul jolo. Ketika Abdullah mendekat dengan Nabi kita Muhammad, maka Rasulullah pun ibaini ama tangan ni nabinta tu dada ni Abdullah bin Abbas. Idoahkan nabinta ma Allahumma uhsu jawfahu hukman wa ilman. Ya Allah, masukkanlah ke dalam rongga batinnya si anak ini, Abdullah bin Abbas ini, hukman wa ilman, hikmah-hikmah dan ilmu. Jadi nadegesan ibaca tu anak niba, apalagi na menek anak niba.
palayan tarakon masikola roson jolo Allahumma uhsu jaufahu hukman wa ilman. Kaya may ligi tu pesantrenan sebelum mulak kiba roson jolo ayah tiok ma indoranay Allahumma uhsu jaufahu hukman wa ilman. Ya Allah, titipkanlah ke dalam rongga batinnya, ke dalam kolbunya hikmah-hikmah dan ilmu, sehingga Abdullah bin Abbas ini mempunyai kitab tafsir yang disebut dengan tafsir Ibnu Abbas. Ilain Allah hikmahi, sehingga mampu menggali Al-Quran, mampu mengkisahkan Al-Quran dengan ilmunya, dengan hikmahnya, berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak niba, so cerdas anak niba, senantiasa doahkon. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna du'aan nada'u bihi fil kunuti min salati subuhi. Artinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari ia akan kami doa yang mendoa oleh kami dengan dia pada kunut daripada sembahyang subuh. Dan adapun dalil atas kunut witir, kemudian bangkit daripada ruku' rakaat yang akhir pada malam nisfu yang kedua pada bulan Ramadan, maka hadis Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma berkata ia, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri Allahumma hdini fi man hadaita al-hadis. Artinya mengajari akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beberapa kalimat yang aku baca akan dia di dalam kunut witir. Allahumma hdini fi man hadaita, sempurnakan olehmu akan hadis. Dan adapun dalil atas kunut karena turun bala, maka hadis Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'il arabi thumma tarakahu. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut ia sebulan, kemudian daripada ruku' mendoa ia atas beberapa fuak daripada Arab. Puaki suku daripada Arab, suku Ri'lin dan suku Usayyah dan suku Bani Lihyan. Kemudian meninggalkan ia akan dia, meriwayatkan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bermula perkataan Anas radhiyallahu anhu thumma tarakahu, yakni pada yang lain daripada kunut subuh. Adapun hadis yang menafikan kunut, maka ditanggungkan akan dia pada setengah ketika karena menghimpunkan antaranya dan antara hadis yang mengisbatkannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kesimpulan di masalah kunuton, kunut itu terbagi tiga. Yang pertama kunut nazilah namanya. Kunut nazilah itu dianjurkan ketika turunnya bala atau ketika ada permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, maka boleh ia melaksanakan kunut nazilah dan waktunya kapan ia kehendaki, sesukanya. Imam manombo habis sembahyang maghrib adong na kunut, habis sembahyang sunnah hajat adong na kunut, habis sembahyang sunnah mutlak adong na kunut, golarnai kunut nazilah. Dan itu boleh, Nabi pun pernah melakukannya. Kemudian yang kedua kunut solat witir di rakaat terakhir nasadai al-disipeto laita kunut Allahumma hdini fi man hadait, atau di pertengahan bulan Ramadan hari ke-15 malam ke-16 amar kunut maisi di witir nai. Itu pun disunnahkan dan dianjurkan. Kemudian yang ketiga kunut solat subuh rakaat yang kedua, itu sangat-sangat dianjurkan. Jadi ulang tinggal konbe apabila sembahyang subuh kita, maka tetap membaca doa kunut. Namun ketika kita berimam dengan orang yang tidak baca kunut, maka kita tetap mengikut imam, tidak boleh membaca kunut.
Tapi ketika berimam dengan orang yang berdoa membaca doa kunut, maka kita pun harus mengikuti imam membaca doa kunut. Aime sudokon Imam Syafi'i, apabila lut maliki husumbayang paturut doa dia. Apabila lu tahu sumbayang ikuti ning Imam Syafi'i, supaya tidak ada perbantahan di antara penganut ulama masing-masing atau mazhab yang dianutnya. Kemudian, apa manfaat daripada membaca doa kunut? Orang-orang yang senantiasa membaca doa kunut, termasuk doa kunut di waktu salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 perkara kepadanya. Yang pertama, diberikan Allah petunjuk baginya. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukilah aku pada sebagaimana orang-orang yang Engkau tunjuki. Yang kedua, Allah akan memberikannya perlindungan dunia dan akhirat. Wa tawallani fiman tawallait. Peliharalah aku ya Allah pada sebagaimana orang-orang yang Engkau pelihara. Yang ketiga, Allah hindarkan ia dari penyakit hati. Rupa manfaat ni doa kunutun bisa mengobati penyakit ni hati-hati. Ima rupa sobahatna penyakit hati-hati manusia aso tinggal saja subuh nak, tinggal kunut nak. Jadi pala bermasalah ma hati-hati ni babahan ma penyakit naisi, ulang tinggal kon solat subuh, karena di dalam solat subuh itu ada doa kunut yang bisa menghindarkan kita dari penyakit hati. Yang keempat, Allah akan memberikan ia manfaat, diberi ampunan oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaatnya orang-orang yang mendawamkan doa kunut. Kemudian yang terakhir, apabila seseorang itu mu'allaf atau seseorang itu tidak hafal doa kunut, haranantong na panjangan, Allahumma hdini fiman hadait. Bahkan ang wayah pa 1000 na jolo, waktu mengaji di perpustakaan, beliau mendokon degesando ipangulu huruf na terakhiri pala membaca kunut. Allahumma hdini fiman hadaita, wa'afini fiman afaita, wa tawallani fiman tawallaita, wa barik li fima a'taita. Angkon na ibaca tanay, harananing beliau tanay tamu khotob. Menunjukkan engkau ya Allah, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Daripada pamati Allahumma hdini fi man hadait, di mana biasa na paling deges fi man hadaita. Apabila seseorang tidak hafal doa kunut, maka dianjurkan ia membaca doa ganti daripada doa kunut. Ahamaguntina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Isa cuma baca. Pala nomor imam donga apil ko baca. Sepanjang imam membaca, hopidut mau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pala salah-salah baru na sumbayangi cukup sekali saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Maka jelaslah bahwa kunut itu disunnahkan mengerjakannya dan diberikan manfaat oleh Allah bagi orang-orang yang mendawamkannya. Mungkin ini sajalah kajian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.